Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau ngasih tahu pendapat saya tentang beda advertiser sama owner online shop. Owner online shop. Saya owner dan advertiser. Dan ini dibikin video ini gara-gara eh, saya buka IG ya, buka Instagram di timeline saya. Ya karena kan saya sehari-hari bicara Shopee, bicara bisnis, bicara online shop. Otomatis saya kena target orang-orang yang menawarkan jasa iklan. Dan belakangan berseliweran yang overclaim, aduh, menurut saya terlalu overclaim, omset 5 miliar, terus paket ribuan, dan macam-macam deh. Menurut saya udah mulai overclaim nih, overclaim, dan saya khawatir ada teman-teman yang tertipu atau terbujuk rayu. Sebenarnya nggak apa-apa, sebenarnya saya tidak mendiskredit advertiser yang buka jasa iklan ya, jasa pengelolaan iklan. Kalau saya nggak buka jasa pengelolaan iklan, tapi insya Allah saya ada punya rekomendasi. Jadi bagi yang mau boleh WhatsApp saya ada rekomendasi orang yang insya Allah amanah. Dan ini sah-sah aja sebetulnya. Dan itu adalah jago. Mereka jago mengadvertise dirinya sendiri untuk ngejual jasa iklan. Itu mantap. Dan menurut saya advertiser paling jago adalah yang jual PDF. Menurut saya, saya angkat topi sama yang jual PDF, jago banget. Dan belakangan saya lihat udah mulai terlalu overclaim, terlalu overclaim. Bukan belakangan ya, saya tuh sebenarnya jarang buka IG. Saya pun IG pun kadang install, kadang uninstall, kadang install, kadang uninstall. Tapi kayaknya kemarin ya saya tersesat di IG Reels karena mungkin lagi gabut aja lihat MU. Duh, maaf jadi ngetawain MU, maaf maaf. Lihat masak steak, kadang muncul cewek seksi juga, lagi tersesat lah, dan muncullah iklan-iklan tersebut, dan saya lihat, aduh nih, kayaknya terlalu overclaim deh, dan ini untuk mengedukasi teman-teman biar nggak mudah terbujuk rayu ya. Sekali lagi saya tidak mendiskreditkan orang yang menawarkan jasa iklan tersebut itu, karena bagus, bisa bisa menghasut orang untuk ini, untuk apa? Untuk pakai jasanya dia. Itu kan berarti upaya advertising juga, dan itu sepertinya works karena iklannya berseliweran terus. Oke. Jadi saya kasih tahu bedanya. Kenapa? Karena saya mau apa ya? Mau ngasih diferensiasi juga sih. Saya sebagai konten kreator tentang bisnis online tuh apa sih yang saya tawarkan? Kalau saya berani bilang, saya kalau ngiklan tuh nggak jago-jago amat sih. Saya nggak jago-jago amat. Tapi saya adalah owner bisnis. Dan menurut saya syarat utama produk winning, syarat utama ya, paling paling utama tuh bukan iklan untuk sukses jualan online ya. Bukan iklan. Menurut saya paling utama adalah produk plus harga. Nah, biasanya saya selalu bilang produk aja, tapi sekarang saya bilang plus harga juga, karena ada yang apa ya? eh Menghayal, bukan menghayal, ada yang nggak realistis. Dia memang punya produk bagus, brandnya belum besar, tapi tiba-tiba mau jual 4 kali HPP, 5 kali HPP. Nggak realistis, walaupun produknya memang representatif. Saya ada nemu yang kayak gitu ya. Jadi jual fashion, memang fashionnya fashion butik, itu memang, ini dijual 500.000 juga layak gitu. Tapi untuk penetrasi awal nggak realistis untuk mulai jual online, brandnya nggak ada, lalu main high fashion, itu nggak realistis. Baik lagi, syarat utama saya bukan, menurut saya bukan iklan, tapi produk plus harga yang realistis di Shopee atau di TikTok. Bukan termurah ya. Termurah memang lebih gampang lagi. Kalau main termurah itu gampang lagi, tapi nggak melulu termurah, nggak melulu jualan online itu harus termurah, termurah, termurah. Itu gara-gara marketplace aja, gara-gara platform aja yang mendoktrin kita bahwa jualan online itu harus murah, murah, murah. Padahal nggak harus. Oke. eh jadi buat teman-teman yang produknya low demand, seharusnya jangan coba-coba lah, jangan coba-coba untuk pakai jasa advertiser. Eh, Contohnya gini, kalau teman-teman produknya adalah Labubu, Labubu trennya sudah habis, masih ada walaupun ya sedikit, dan mungkin mungkin akan ada kenaikan sedikit nanti pas mau masuk sekolah ya. eh itu low demand, Labubu low demand. Coba aja, kalau Anda jualan Labubu, terus tawarin ke advertiser yang overclaim tadi, saya cukup yakin 99% Anda akan ditolak. Meskipun Anda berani bayar mahal. Atau kalaupun dia berani ngambil, saya yakin success rate-nya rendah. Success rate-nya mungkin ya kecil lah, success rate-nya kecil. Tapi kalau owner bisnis fokusnya bukan hanya iklan, harus fokus ke fokus ke segala hal ya, utamanya ini. Baik lagi, syarat utama jualan online itu adalah produk plus harga. Iklan penting, tapi nggak paling penting. Dan nah itu si overclaim, yang si iklan yang berseliweran di Instagram saya itu terlalu overclaim bahwa seakan-akan
iklan adalah segalanya, padahal tidak, teman-teman. Iklan yes penting, tapi bukan segalanya. Yang jadi utama untuk biar jualan online Anda sukses. Oke? Itu. Lalu yang kedua, komentar saya, advertiser itu biasanya kan yang di overclaim kan, nah ini adalah ROAS dan paket, ROAS, paket. Sah-sah aja. Baik lagi ya, saya bikin video ini agak khawatir menyinggung perasaan, mendiskreditkan, khawatir menyinggung sih, orang menyinggung rekan agensi di luar sana ya. Cuman yang di overclaimin tuh yang saya lihat adalah ROAS-nya bagus, paketnya tinggi, spendnya banyak, ROAS-nya pun tinggi, misalkan spendnya adalah 1 miliar, omsetnya 4 miliar. Yang kita lihat itu kan ujungnya. Dan yang kita lihat itu adalah bukan ujungnya, secuil. Jadi kalau misalkan ini adalah bola, yang kita lihat itu misalkan ini mata kita, yang kita lihat yang ditawarkan oleh si agensi atau jasa iklan ini adalah cuma secuil ini doang. Padahal di sininya masih banyak. Satu, profitnya. Profit nggak? Nah, apa? Paket ribuan. Profit nggak? Ada yang bilang bahwa paket banyak pasti profit. Nggak pasti. Kemungkinan besar memang profit. Tapi nggak pasti profit. Ada yang apa bilang bahwa paket sedikit pasti nggak profit. Oh, jangan salah. Ada juga yang paketnya dikit tapi profitnya tebal. Jadi hati-hati overclaim soal ROAS yang bagus sama paket yang banyak. Hati-hati karena si penyedia jasa iklan ini fokusnya memang iklan, bukan bisnis secara utuh. Padahal bisnis secara utuh ada profitnya di sini, dan screenshot yang teman-teman lihat di Instagram itu kan adalah saat itu. Ada juga yang nge-screenshot perkembangan dari bulan ke bulan, tapi menentukan produk apa yang dijual, gimana mengadakannya, gimana apa ya packingnya, si advertiser ini belum tentu tahu. Jadi si jasa iklan ini belum tentu tahu. Jadi hati-hati bahwa memang bagus, ROAS-nya tinggi, paketnya tinggi, tapi hati-hati ada blind spot yang mungkin advertiser atau penyedia jasa iklan itu nggak ngerti, mungkin nggak ngerti. Terus yang terakhir, advertiser itu ini ya, bukan nggak ngerti ya, saya berani bilang mungkin nggak paham betul soal operation. Tadi saya sudah singgung soal operation itu apa aja, kayak produksi, impornya gimana, forecastnya gimana, terus layout gudang seperti apa, terus sistem packing seperti apa, terus mengelola cash flow seperti apa, terus pembukuan keuangan seperti apa. Saya agak ragu bahwa penyedia jasa iklan ini paham hal itu. Mungkin paham, tapi nggak menyediakan jasa tersebut. Karena memang ya bukan ranahnya dia. Nah, kalau saya itu diferensiasi saya sama penyedia jasa iklan itu, kalau saya insya Allah produksi hatam. Impor saya jujur aja belum pernah. Tapi saya punya banyak konsultasi klien yang biasa main impor, tapi saya belum pernah terjun langsung. Pernah dulu banget, sekarang udah nggak pernah lagi. Terus forecast makanan sehari-hari saya, cash flow ini yang saya pantau sehari 2 kali. Nggak ada yang sehari sekali ya, tiap pembukuan saya pantau cash flow. Penting sekali menjaga cash flow Anda tetap sehat. Menjaga profit sehat penting, cash flow lebih penting. Kadang kita nggak profit, nggak apa-apa, asalkan punya visi yang jelas, dan cash flow tetap harus plus. Nggak harus plus ya, cash flow harus aman, nggak harus cash flow negatif pun nggak masalah kalau misalkan aman. Contohnya adalah sebulan sebelum puasa misalkan, sebulan sebelum peak day misalkan. Jadi ya banyak manajemen lain yang bukan hanya iklan, yang kemungkinan nggak difahami oleh si advertiser. Makanya kalau teman-teman pakai jasa saya, insya Allah cek aja di ganirozaki.com. Saya nggak menyediakan jasa iklan, saya tidak menyediakan jasa pengelolaan iklan, tapi ada jasa konsultasi sama bedah toko yang insya Allah bisa ngasih perspektif yang tadi ya, perspektif yang 360 degrees, alias dari segala sudut pandang. Karena saya advertiser, yes, saya ngiklan, toko saya juga diiklanin tentunya, tapi saya nggak jago-jago amat, jujur aja. Produksi saya paham, leadership saya udah banyak baca bukunya, terus apalagi forecasting, lantai produksi, impor tadi nggak ada pengalaman langsung, tapi insya Allah saya ya paham lah. Terus ya banyak hal yang dari bisnis online ini yang insya Allah saya bisa ngebuka blind spotnya, teman-teman. Jadi cek aja di ganirozaki.com, di situ ada jasa konsultasi saya. Jasanya itu cuma ngobrol doang sebetulnya, ngobrol online. Ada juga yang offline, tapi rate-nya tentu lebih tinggi kalau offline, karena kan saya ada ongkos di situ dan macam-macam deh. Oke, itu aja. Yang intinya adalah saya menjual diri sendiri. Karena tadi saya bilang ya, saya juga advertiser. Jadi saya ini di sini menjual diri saya sendiri dan menyajikan diferensiasi saya
sebagai content creator ini dibanding dengan penyedia jasa iklan. Karena tadi ya, ini video ini dibuat gara-gara si overclaim tadi, tapi terus saya pikir bikin aja kontennya sekaligus saya menjual diri sendiri. Itu aja teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Cek aja di gandirozaki.com, di situ ada jasa konsultasi, ada tools yang insya Allah bisa manfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.